Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kaidah sorfiyahnya, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas kaidah yang nomor 11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu al-hadiyata asyara. Kaidah yang nomor 11. Al-hamzatani idal taqoya fi kalimatin wahidatin saniyatuhuma sakinatun wajaba ibdalu saniyati bi harfin nasaba ila harokatil ula. Ketika ada dua hamzah berkumpul dalam satu kalimat, bertemu dalam satu kalimat, kemudian hamzah yang kedua ini mati, maka wajib mengganti hamzah kedua dengan huruf yang sesuai dengan harokat yang pertama. Contohnya adalah amana, umul, dan idim. Asalnya adalah amana, umul, dan idim. Kita lihat pada ilalnya. Pertama adalah ilal dari lafadz amana. Amana asluhu amana ala wasni af'ala. Istama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin saniyatuhuma sakinah. Ada dua hamzah berkumpul dalam satu kalimat, kemudian hamzah yang kedua ini mati, maka fa'ubdilati saniyatu alifan. Hamzah yang kedua ini harus diganti menjadi alif. Lisukuni hawan fitahi maqoblaha, karena hamzah yang kedua ini mati dan harokat sebelumnya ini adalah fathah, maka menjadi amana. Jadi amana itu asalnya adalah amana, wasanya af'ala. Ada dua hamzah berkumpul dalam satu kalimat, kemudian hamzah yang kedua mati, maka hamzah yang kedua ini harus diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Harokat sebelumnya ini adalah fathah, yang sesuai adalah alif, sehingga amana menjadi amana. Kemudian contoh yang kedua adalah umul. Asluhu umul ala wasni uf'ul. Istama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin saniyatuhuma sakinah. Ada dua hamzah berkumpul dalam satu kalimat, kemudian hamzah yang kedua terbaca sukun atau mati. Fa'abdilati saniyatu wawan disukuni hawan dimami maqoblaha. Maka kaidahnya hamzah yang kedua harus diganti menjadi wawu karena hamzah itu mati dan harokat sebelumnya adalah dhamma, sehingga menjadi umul. Jadi umul ini asalnya adalah umul, ada dua hamzah berkumpul dalam satu kalimat, terus hamzah yang kedua mati, maka kaidahnya hamzah kedua ini harus diganti dengan huruf yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya adalah dhamma, yang sesuai adalah wawu, sehingga umul menjadi umul. Contoh yang ketiga, idim asalnya adalah idim ala wasni if'il. Istama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin saniyatuhuma sakinah. Ada dua hamzah bertemu dalam satu kalimat, kemudian yang kedua hamzah yang kedua ini mati. Fa'ubdilati saniyatu ya'an lisukuniha wangkisarima qoblaha fasoro idim. Kemudian hamzah yang kedua itu diganti menjadi ya, karena hamzah itu terbaca sukun atau mati dan harokat sebelumnya adalah kasroh, sehingga menjadi idim. Jadi idim ini asalnya adalah idim, ada dua hamzah berkumpul dalam satu kalimat, kemudian hamzah yang kedua mati, maka kaidahnya hamzah kedua ini harus diganti dengan huruf yang sesuai harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya adalah kasroh, maka yang sesuai dengan kasroh adalah ya. Jadi masalah kesesuaian huruf itu, kalau harokat sebelumnya fathah, yang sesuai dengan fathah adalah alif. Kemudian kalau dhamma ini yang sesuai adalah wawu, kalau kasroh yang sesuai adalah ya, sehingga idim ini menjadi idim, seperti itu. I'lalu khud, kul, dan mur. I'lal lafadz khud, kul, dan mur. Khud asluhu ukhud. Khud asalnya adalah ukhud ala wasni uful, wazannya adalah uful. Istama'atil hamzatani fi kalimatin wahidatin saniyatuhuma sakinah. Berkumpul dua hamzah dalam satu kalimat, yang kedua mati. Fa'abdilatu saniyatu wawan disukuni hawan dimami maqoblaha fasara ukhud. Kemudian hamzah yang kedua ini diganti dengan wawu karena hamzah itu disukun dan harokat sebelumnya adalah dhammah, maka menjadi uhud. Jadi ada dua hamzah berkumpul pada lafadz uhud ini ya. Kemudian hamzah yang kedua sukun, maka kaidahnya hamzah yang kedua ini harus diganti dengan menggunakan huruf yang sesuai harokat sebelumnya. Harokat sebelumnya adalah dhammah, yang sesuai adalah wawu, sehingga uhud ini menjadi uhud. Setelah proses ini ada proses lagi sebelum menjadi khud. Summa khutifatil wawu tahfifan wali kasratil istimal.
Kemudian wawu pada Uhud ini dibuang karena untuk meringankan dan karena memang sudah sering terjadi pembuangan wawu pada semisal lafadz Uhud ini ya. Fasoro setelah dibuang maka menjadi Uhud seperti ini. Suma khudifatil hamzatul wasli li'adamil itihaji ilaiha. Setelah wawunya dibuang, sekarang hamzahnya ini yang dibuang, hamzah wasalnya dibuang. Karena apa dibuang? Karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Setelah dibuang maka menjadi fasoro khud, menjadi lafadz khud. Sumakis ilalakul wa mur bi ilali khud. Kemudian untuk masalah ilalnya kul dan mur ini juga samakanlah dengan iklalnya khud ya. Samakanlah. Berarti kalau kul ini asalnya adalah ukul seperti itu. Akala yakulu ukul. Uf'ul wazannya uf'ul. Akala yakulu akalan wa makalan fahuwa akilun wa taka makulun kul la takul. Berarti kul ini asalnya adalah ukul, wazannya adalah uf'ul. Kemudian berkumpul dua hamzah. Hamzah yang pertama sukun, harokat sebelumnya dhammah menjadi ukul ya. Menjadi ukul. Setelah menjadi ukul, wawunya dibuang untuk meringankan menjadi ukul seperti itu. Setelah ukul, kemudian hamzah wasalnya dibuang sehingga menjadi kul. Mur juga sama seperti itu. Oke, itulah kaidah yang nomor 11 saya simpulkan. Berarti ketika ada dua hamzah bertemu dalam satu kalimat, kemudian hamzah yang kedua mati, maka hamzah yang kedua ini wajib diganti dengan huruf yang serasi dengan harokat sebelumnya. Serasinya fathah ini berarti dengan alif, serasinya dhammah berarti dengan wawu, serasinya kasrah berarti dengan ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.